harga diri banget deh jadi janda. Kamu ngatain aku apa? Janda murahan. Meskipun status aku janda, aku nggak pernah gatel sama suami orang. Jangankan suami orang, duda-duda dimanapun aku nggak pernah gatel ya. Ya terus? Seger banget deh jalan-jalan di sore hari. Tapi sedih rasanya. Masa jalan-jalannya sendiri? Biasanya kan sama almarhum suamiku. Si muda udah jadi janda. Seandainya saja suamiku masih hidup, pasti hidup aku lebih bahagia daripada yang sebelumnya. Mungkin udah takdirnya suamiku harus ninggalin aku. Kita berhenti di sini ya, soalnya aku pengen jalan-jalan ke taman. Ya kamu aja jalan. Kamu juga ikut ya sayang, kan kita tuh biar romantis. Ya sudah, ayo. Seger banget deh. Mau hujan kayaknya ya? Tapi enak juga sih cuaca kayak gini, nggak panas gitu. Au! Duh, gimana sih Mbak kalau punya mata tuh dipakai? Sakit banget ya, yang. Enggak kenapa-napa. Ya nggak apa-apa. Loh, bentar deh. Vina? Sinta ya, kamu ngapain di sini, Sin? Nggak ada, Vin. Aku lagi jalan-jalan aja. Kebetulan suasananya sejuk banget deh. Oh ya, kamu kesini sama suami kamu ini ya? Iya, kita baru nikah. Ini siapa? Apa kabar kamu, Vin? Ya baik sih, dia ini teman aku. Oh ya, aku denger-dengar kalau kamu sekarang udah jadi janda ya? Iya nih, Vin. Suamiku baru aja meninggal. Belum 40 harinya kok. Gimana lagi, Vin? Mungkin udah takdirnya aku jadi janda. Mbak janda sekarang? Iya, Mas. Kasihan ya, masih muda. Udah takdirnya, Mas. Nggak apa-apa lah. Gimana kalau nikah sama aku? Hah? Biar aku dapat 2 istri. Kamu kalau punya mulut tuh yang bener apa-apaan sih? Aku ini istri kamu, kita baru nikah baru 1 minggu loh. Udah mau nikah lagi sama temen aku. Memang ada yang salah. Seorang pria menikahi 2 wanita, gak ada salahnya. Iya, Mbak. Kamu juga, Sin. Kamu tuh jangan ganjen-ganjen dah. Dia ini suami temen kamu sendiri. Loh, kok bisa kamu nyalain aku sih, Vin? Emang aku ganjen sama suami kamu? Kan enggak, suami kamu aja nih yang kegatelan. Kamu tuh bilang apa? Baru meninggalkan suami kamu, kuburannya aja masih basah, udah mau nikah lagi. Kamu gimana sih? Loh, aku kan nggak mau sama suami kamu. Suami kamu aja nih yang kegatelan. Mungkin suami kamu ini nggak puas sama kamu ya, makanya dia cari istri lagi. Kamunya aja deh. Kalau kataku yang gatel, kamu terus apaan tadi pakai sengaja nyenggol-nyenggol aku? Kalau kamu tuh bukan caper. Loh, udah jangan bertengkar. Apaan sih? Gak usah pegang-pegang kayak gitu. Kamu ini suami aku. Ya tapi aku belum puas sama kamu. Aku lebih baik menikah dengan orang janda nih. Karena Tuh lihat suami kamu belum puas sama kamu, makanya Kamu jadi diem, orang. Kita tuh apa sih? Kok bisa ketemu di sini? Ya nggak tahu, kamu aja tuh yang nuduh aku nggak jelas. Mbak, karena seorang pria menikahi seorang janda itu nanti dapat pahala di akhirat, Mbak. Mas sadar diri dong, udah punya istri malah masih godain janda. Loh, gak ada salahnya dong kalau aku mau menikahi seorang janda, apalagi masih muda. Kemana ya? Kok gak ada orang lewat? Sepi banget. Biasanya rame di sini. Kalau kayak gini, gimana caranya? Siapa tahu kalau ke sana ya, mungkin ketemu orang. Dan buat kamu sayang, seharusnya kamu bersyukur karena aku akan menafkahi kalian berdua. Dan aku yang menanggung dosa-dosa kalian nanti. Hei, kamu tuh nafkain apa? Perasaan aku deh yang kaya dan kamu itu cuma numpang hidup sama aku. Kok kamu ngelawan sih? Mau aku tarik semua ATM kamu itu? Mau kamu ditinggalin? Oh ya udah, terserah kamu. Kalau kamu gak ada dari aku, kamu tuh bakal miskin. Ya udah, dari aku tinggal sama kamu nih.
Sama Apa sih, janda. Mas? Oh ya udah sama Sinta aja. Sinta ini juga miskin loh. Ya gak apa-apa, yang penting kenyamanan biar aku puas nanti ya. Ya kalian nih kalau ada masalah rumah tangga kalian jangan bertengkar di sini. Mending kalian tengkarnya di rumah Enggak kok, kalian kita aja deh. mulai tadi tuh baik-baik aja. Dan kamu tuh ganjen banget deh ya jadi janda. Kamu tuh janda apa? Janda murahan. Gak punya harga diri banget deh jadi janda. Kamu ngatain aku apa? Janda murahan. Bener. Meskipun status aku janda, aku nggak pernah gatel sama suami orang. Jangankan suami orang, duda-duda dimanapun aku nggak pernah gatel ya. Ya terus sekarang apa buktinya? Kalau bukan kamu yang kegatelan. Dia aja itu yang gatel. Makanya Mas kalau sudah punya istri itu ya nggak usah kegatelan sama janda-janda yang lain. Bersyukur dong Mas. Seharusnya kamu yang bersyukur. Aku mau nikahi seorang janda seperti kamu. Mas itu sadar diri dong. Mas itu sudah punya istri, ngapain masih ganjen sama janda? Emang ada yang salah kalau Ya aku salah lah Mas. Mas itu godanya itu di depan istri Mas. Apa Mas gak ngejaga perasaannya istrinya Mas? Ya dia kurang muasin aku tuh. Jadinya aku cari yang lain. Kamu dengar kan Vin? Jadi bukan aku yang gatel tapi suami kamu aja yang gatelan. Ya udah kalian berdua tuh sama-sama gatel. Udah deh kamu tuh gimana sih? Sekarang kamu pilih aku atau Sinta? Kalau kamu pilih Sinta, aku tarik semua ATM kamu. Ya sudah, aku pilih kamu aja sayang. Nih sok jual mahal nih janda nih. Mending jual mahal daripada jual murah. Sok jual mahal mending murah. Kamu tuh murah ya, Sin? Apaan kamu tuh goda-goda suami orang? Emang aku yang goda dia? Ya terus Aku kalau nggak bukan pernah kamu goda siapa? dia. Kamu tuh punya mata sama punya telinga kan Vin? Kamu seharusnya sadar yang godain aku itu. Mbak, Iya. Mbak seharusnya sadar diri. Mbak itu seorang janda. Malu tuh kalau Mbak teriak-teriak di sini. Nanti dikira Mbak cari pria tuh, pria yang lewat disamperin nanti. Malu. Ya udah yang malu kan aku. Apa urusannya sama kalian? Mending kalian pergi aja deh dari sini. Ya udah kita berdua emang mau pergi daripada suami aku tuh kecantum sama janda gatel kayak kamu. Ya udah sana. Ayo sayang. Ya udah ayo. Sana. Apaan sih kamu gak usah deket-deket deh. Siapa juga yang udah deket-deket? Jelas banget. Terus banget sih hari ini. Ketemu sama temen lama, tapi malah dituduh godain suaminya. Emang aku mau sama suaminya? Ya enggak lah. Ganteng juga gantengan suamiku yang udah meninggal. Bikin nggak mood aja deh jalan-jalan di taman kayak gini. Bisa-bisanya ketemu sama si Vina itu. Suaminya juga nggak jelas. Biasanya tanya kabar, malah nuduh yang aneh-aneh. Bisa-bisanya punya temen kayak gitu. Ih. Seandainya almarhum suamiku masih hidup, pasti nggak bakal kayak gini ceritanya. Tuduh mau ngerebut suami orang lah, janda gatel lah. Seandainya kau masih hidup Mas, Di depan ini ada cewek. mungkin aku nggak bakal Bakal nolongin seperti aku ini nggak ya? nasibnya. Aku kangen loh Mas. Misi Mbak, minta sedekahnya Mbak. Mas duduk di atas aja sini. Sudah Mbak, saya kotor Mbak. Nggak apa-apa duduk di atas aja Mas. Waduh, Mbaknya itu cantik. Saya gak pantas duduk di atas sama Udah Mbak. Mas, malahan aku yang nggak enak kalau Masnya duduk di bawah sini aja Mas, nggak apa-apa. Sudah gini aja dah Mbak. Sini aja Mas duduk di atas, nggak apa-apa kok. Beneran nih Mbak. Iya. Deketan Mas ini Mas. Sudah Mbak, saya bau ini Mbak. Kotor lagi. Mas minta apa tadi ya? Saya minta sedikit sedekahnya Mbak buat makan. Emang Mas pekerjaannya apa sih? Kok bisanya jadi pemulung kayak gini? Ya kalau ditanya pekerjaan saya kerja apa aja Mbak. Saya mulung botol. Tapi hari ini karena saya bangun kesiangan, udah dibersihin sama tukang sampah mungkin Mbak. Jadinya saya tidak bisa mulung botol untuk dijual Mbak.
Mas ini lo masih muda. Mas juga masih gagah. Kenapa nggak cari kerjaan yang lain, Mas? Yang lebih pantas buat Mas. Iya Mbak, memang kalau kelihatannya saya masih muda, masih gagah. Ya memang benar. Ya, tapi Mbak, namanya rezeki dan juga pendidikan saya rendah. Jadinya siapa yang mau memperkerjakan saya, Mbak? Pendidikan nggak menjamin sebuah pekerjaan loh, Mas. Buktinya saya aja lulusan SMA. Tapi saya juga punya kerja kok. Jadi Mas jangan patah semangat kayak gitulah. Mas harus berusaha. Mungkin rezeki Mas bukan sekarang. Masih mending Mbak kan lulusan SMA. Saya SD aja putus di kelas 5 Mbak, karena biaya. Tapi Mas bisa bersih-bersih halaman kan? Ya tapi siapa yang mau nerima badan saya yang compang-camping dan dekil seperti ini Mbak? Ya ada pastinya Mas. Mas ini kok patah semangat kayak gitu sih? Gimana mau berubah kalau Masnya aja pesimis? Saya bilang seperti ini Mbak karena saya sudah berkali-kali mengalami dan berkali-kali diusir sama orang Mbak. Gini aja deh Mas, kebetulan di kantor saya tuh kayaknya nggak ada tukang bersih-bersih. Kenapa kalau Mas nggak melamar kerja di kantor saya aja? Boleh Mbak, boleh. Tapi saya seperti ini, saya bakal keterima nggak ya Mbak? Saya sudah trauma diusir orang Mbak. Udah Mas tenang aja, kan ada saya. Nanti saya yang bantu untuk menerima Mas masuk ke kantor saya. Tapi nggak apa-apa kan Mas jadi tukang bersih-bersih di kantor? Gak apa-apa Mbak, yang penting saya kerja, dapat uang, bisa makan Mbak. Oh ya udah, besok saya mau temuin Mas di mana ya? Biar enak kita ketemunya. Mbak, saya boleh nanya enggak Mbak? Boleh Mas, memangnya mau tanya apa ya? Mbak, kenapa mau bantu saya dan menolong saya? Biasanya orang-orang yang dekat sama saya, mereka itu ngusir saya semua. Kan kita manusia Mas, wajib Saya dong tahu. tolong menolong. Hanya itu alasannya Mbak? Ya karena saya ingat sama almarhum suami saya Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf Mbak, saya gak sengaja kalau pertanyaan saya sampai membuat Mbak tidak nyaman. Gak apa-apa Mas. Jadi alasan saya bantu Mas itu karena saya teringat sama almarhum suami saya aja. Dulu sebelum saya menikah dengan almarhum suami saya juga sama seperti Mas. Suami saya juga seperti itu. Bingung cari kerjaan, kesana kesini, banyak yang nolak Mas. Tapi kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berusaha dan berdoa Mas. Jadi sampai pada titik kita punya kerja masing-masing dan alhamdulillahnya kita sampai menikah. Tapi saya ditinggal Mas. Belum genap 2 bulan kita menikah, suami saya kecelakaan Mas. Aduh, saya turut berduka ya Mbak. Sebenarnya saya jadi gak enak ini mau ngomongnya sama Mbak. Kenapa Mas? Jadi Mbak sekarang sebatang kara. Saya janda Mas. Ya saya tahu, tidak usah diperjelas lagi Mbak. Tapi saya malu dengan status saya Mas. Kenapa Mbak? Saya selalu dihina dan saya selalu dituduh berebut suami orang. Padahal saya nggak pernah Mas gatel atau menggoda suami orang. Tadi aja saya sampai dituduh mau ngerebut suaminya teman saya Mas. Waduh, berarti Mbak harus mencari pendamping Pak lain Mbak. Iya sih Mas, tapi siapa sih yang mau sama janda? Dan juga siapa juga yang mau nolong pemulung seperti saya. Ngerti kan yang saya maksud? Jangan pesimis Mbak. Maksud saya itu, tujuan saya. Mbak itu janda. Mbak bilang, siapa sih yang mau sama saya karena saya janda? Nah, saya juga. Siapa sih yang mau nolong saya dengan penampilan dekil saya dan compang-camping saya seperti ini?
Iya mas, jadi kita sama-sama nggak boleh pesimis ya? Oh iya Mbak. Mbak tunggu di sini sebentar ya. Jangan kemana-mana, ya. Kok nggak jelas banget sih tuh pengemis? Tadi minta uang, sekarang pergi. Itu pengemis siapa sih sebenarnya? Kok aneh banget? Belum aku kasih apa-apa sudah main pergi-pergi aja. Ya udah deh, aku tungguin di sini. Kok lama banget sih mas pengemis itu? Sebenarnya dia siapa ya? Aku kan juga mau pulang ini. Udah sore. Kayak tukang ojek aja nungguin orang. Nasib. Mobil. Siapa ya? Saya lama ya Mbak? Mbak? Mas pengemis yang tadi ya? Loh, mas kok bisa berubah sih penampilannya? Bukannya tadi... Kenapa ada yang salah dengan saya Mbak? Ya enggak sih mas, tapi kok beda banget ya sama yang tadi? Oh, ceritanya gini Mbak. Memang saya sengaja jadi pengemis seperti tadi. Ya, kebetulan sih saya dituntut untuk mencari pasangan sama papa mama saya. Dan entahlah, setiap orang yang saya datangi mereka itu selalu ngusir saya, selalu maki-maki saya. Beda sama mbaknya. Dan saya tanya sama mbaknya, saya terkejut. Saya merasa tersentuh dengan perkataan mbak. Kenapa mbak rela menolong seorang pengemis seperti saya tadi? Ya kan udah saya jelasin tadi mas, kalau saya ingat sama almarhum suami saya. Oh, Dan almarhum suami saya nggak jauh beda loh mas wajahnya sama mas. nah itu yang bikin saya apa katanya mbak? Wajah saya mirip sama suaminya mbak. Iya mas, meskipun 11-12 sih postur tubuhnya sama wajahnya hampir sama. Oh, Tapi maaf ya mas, bukan maksud saya untuk menyamakan mas sama almarhum suami saya. gak apa-apa mbak. Ya biasalah, kalau istri setia sama seorang pria, dia tidak akan bisa melupakannya mbak. Walaupun pria itu datang lagi, pasti mbak itu tidak akan melupakan pria itu mbak. Ya jadi saya maklumi, tapi seiring jalannya waktu nanti akan bisa melupakan lah mbak. Iya mas, saya berusaha melupakan almarhum suami saya. Oh iya, Ian mas. ngomong-ngomong mbak mau kemana? Nggak ada sih mas, saya cuma jalan-jalan di sekitaran taman di sini. Sebentar lagi sama pulang, ini udah jam 3:30. Kebetulan di rumah belum bersih-bersih. Ya sudah, kalau mbak mau pulang saya anterin saja. Nggak usah mas, nggak apa-apa, saya pulang sendiri Loh, aja. Saya daripada mbak jalan kaki, lebih baik naik mobil daripada naik angkutan umum nanti digodain sama pria-pria lain gimana? udah sering mas, udah terbiasa juga, nggak apa-apa lah mas. Oh, sudah terbiasa ya mbak. Ya makanya mbak, jadi demi keamanan mbak bareng saya aja naik mobil, saya anterin pulang. Enggak mas, saya takut merepotkan mas. Lagian mas, saya nggak pantas buat mas. Jadi saya permisi pamit pulang dulu ya mas. Terima kasih sudah mau nganterin saya pulang, tapi maaf mas, saya nggak enak sama omongan tetangga. Oh iya, Yaudah sudah ya, mbak. mas, saya permisi ya mas. Ya, mbak, aduh mbak gak apa-apa, Aduh mas, maaf ya mas, gak apa-apa mbak. saya nggak sengaja mas, batunya ada di depan, saya nggak kelihatan. Aduh, saya anterin aja mbak. Ini kakinya mbak udah kesakitan. Nggak apa-apa ya mas. Gak apa-apa. Ya sudah, sini saya bopong. Bisa? Bisa mas. Atau saya gendong? Nggak usah mas, terima kasih ya. Yuk, hati-hati mbak, hati-hati mbak.
Maaf ya Mas. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa Mbak. Bisa Mbak? Bisa Mas. Hati-hati. Makasih ya. Ya udah Mbak. Ngomong-ngomong, rumahnya Mbak di mana? Di Jalan Mawar Mas, Blok A. Oh,